Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi ini yang cerah Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadat Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, untuk musuh darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mari bangkit berdiri. Kita membaca Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kamal ulangin sekali lagi ya. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kak Mala akan baca setiap ayat yang tercetak keluar. Adik-adik membaca setiap ayat yang tercetak ke dalam berbarengan dengan Kak Faldo. Sudah ketemu? Mari kita bermazmur. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita ambil Alkitabnya. Sudah semuanya diambil Alkitabnya? Oke, kalau sudah, kita buka dari Kejadian. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Kitabnya paling depan. Kejadian itu di paling depan di Alkitab. Kejadian. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Pasti semuanya sudah dapat dong. Gampang. Kejadian paling depan. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Sudah dapat semuanya kan? Yang judulnya Perjanjian antara Yakub dan Laban. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Kalau sudah ketemu, dibuka Alkitabnya, jangan ditutup, taruh di meja. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus dan makasih, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tidur malam kami. Terima kasih Tuhan membangunkan kami, terima kasih Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh beribadah pada minggu hari ini. Bapa di surga, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Beri Romo yang kudus supaya kami boleh dapat mengerti. Berkati juga kakak layan yang akan memberitakannya. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sesuai dengan judulnya di ayat 43 sampai dengan 50, judulnya perjanjian antara Yakub dan Laban. Siapa ya mereka? Ada yang tahu? Adakah yang tahu siapa mereka? Wah, tanda tanyanya kebanyakan. Oke, kalau begitu kita mau ingat firman yang telah kita pelajari di waktu sebelumnya. Kita lihat ya. Oke, kita buka. Bapak Abraham dan Ibu Sarah mempunyai satu orang anak yang bernama Ishak. Bapak Ishak dan Ibu Ribka mempunyai dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Setelah Esau dan Yakub besar, mereka bertengkar hebat. Akhirnya Yakub pun pergi mengungsi ke rumah pamannya yang bernama Bapak Laban. Selama 20 tahun, Bapak Yakub tinggal di rumah Bapak Laban. Dia bekerja dengan sangat rajin sekali. Dan akhirnya Bapak Yakub mempunyai harta yang banyak. Juga dua orang istri, yaitu Rahel dan Lea. Dan 12 orang anak. Wah, banyak ya anaknya ya. Setelah itu, Tuhan berfirman kepada Bapak Yakub. Kata Tuhan, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu segeralah mereka berangkat, semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Bapak Laban bahwa Yakub dan keluarganya telah pergi. Wah, langsung Bapak Laban mengejar Yakub. Akhirnya mereka bertemu, Laban dan Yakub. Kira-kira apa yang terjadi ya waktu mereka bertemu? Mari adik-adik ambil Alkitabnya. Kita baca dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Kita baca bersama-sama ya. Mari kita mulai. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Saha Duta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan batu itu dinamainya Galet. Dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
ternyata ketika mereka bertemu, Laban dan Yakub mengadakan suatu perjanjian. Apa perjanjiannya? Kita lihat di ayat 50 ya. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Melalui ayat ini, ayat 50 ini, kita tahu bahwa Bapak Laban sangat menyayangi anak-anaknya, juga cucu-cucunya. Dia tidak mau Yakub menyakiti mereka. Yakub pun berjanji bahwa ia akan menyayangi mereka. Dan Bapak Laban pun berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu dan tumpukan batu untuk menjadi tanda perjanjian mereka. Laban menamai tumpukan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet, yang artinya timbunan batu inilah pada hari ini akan menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Dan juga Mispa, yang artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Paus. Nah, adik-adik, ketika mereka berjanji, mereka juga memanggil Allah untuk menjadi saksi dan hakim mereka. Sehingga apabila suatu hari nanti ada yang melanggar janji tersebut, maka Allah yang akan menghukumnya. Lalu mereka juga mempersembahkan korban bakaran untuk Allah dan makan bersama sebagai tanda ikhlas atau setuju atas janji yang mereka buat. Demikianlah mereka berjanji di hadapan Allah, menyatakan kesediaannya untuk saling menghargai hak dan melakukan kewajiban masing-masing. Akhirnya Yakub dan keluarganya kemudian hidup diberkati Tuhan Allah. Nah, adik-adik, melalui firman ini kita diingatkan, jikalau kita sudah berjanji, kita tidak boleh melanggarnya. Contohnya nih, ada adik-adik yang tidak suka makan sayur. Orang dewasa juga ada juga yang kurang suka dengan buah. Orang dewasa juga seperti itu. Nah, contohnya ketika adik-adik berjanji, Mama, aku berjanji deh mau rajin makan sayur. Wah, hebat. Terus Mama jadi senang hatinya. Wah, hebat nih anakku mau makan sayur. Setelah dibuat, Mama buat masak. Terus jadi deh sayurnya. Teng teng. Jadi sayurnya disajikan. Terus pas adik-adik lihat, aduh, sayur lagi Mama masaknya. Ditaruh di piring, adik-adik makan nih. Terus tiba-tiba satu persatu sayurnya disingkirin. Terus Mama tanya, kok sayurnya gak dimakan? Terus adik-adik bilang, boleh gak aku makan sayurnya nanti aja, besok aja. Habis kayaknya sayurnya rasanya gak enak, Ma. Habis ini, habis itu, ini dan itu. Nah, adik-adik, tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik berarti itu sudah melanggar janji yang adik-adik berikan kepada Mama. Dan itu ketika adik-adik melanggar janjinya, dalam hal ini hati Mama menjadi sedih. Ketika hati Mama sedih, bukan hanya Mama yang sedih, tapi siapa coba yang sedih juga selain Mama? Yaitu Tuhan Yesus pun sedih karena adik-adik tidak menghargai atau adik-adik melanggar janji yang adik-adik buat. Nah, adik-adik, perbuatan itu tidak boleh kita contoh. Perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Ketika adik-adik sudah berjanji, adik-adik harus belajar menepatinya. Jadi, tidak ada orang
yang bersedih karena janji adik-adik yang tidak ditepati. Tidak ada orang yang merasa sakit hati gara-gara dia bohong. Nah, masuk deh ke bohong. Nah, maka itu adik-adik, ketika kita sudah berjanji, kita harus menepatinya. Sesulit apapun itu, kita harus menepatinya. Walaupun itu sulit, kita tahu siapa yang akan menolong kita? Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melaksanakan janji-janji yang kita buat. Yang penting kita mau tetap berpegang dan mau selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk menepati setiap janji yang kita buat. Nah, adik-adik, kita mencontoh seperti Bapak Laban, ya, dan juga Yakub, ya. Mereka berdua, Laban dan Yakub, saling menghargai janji yang mereka buat. Nah, ini janji yang mereka. Oleh karena itu adik-adik, kita mau belajar. Ketika kita menghargai janji yang sudah kita buat, pasti Tuhan pun akan senang dan memberkati kehidupan kita. Maka akan tercipta kebahagiaan, kerukunan, dan kedamaian dimanapun kita berada. Jadi ingat ya adik-adik, ayo belajar menepati janjimu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kekuatan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menunaikan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami PA. Tuhan Yesus, berkatilah mereka, berkatilah kesehatan mereka Tuhan. Di dalam berpendidikan Tuhan Yesus, berikanlah kepintaran sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup dengan takut akan Engkau. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami
berikanlah mereka kesehatan Tuhan, sehingga di dalam membimbing dan menjaga kami, mereka boleh diberikan kekuatan, damai, sejahtera daripada Tuhan. Orang tua kami juga berkati mereka di dalam bekerja Tuhan, sehingga di dalam melakukan pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya Tuhan, berkatilah para misionaris Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan terlebih Tuhan, kakak-kakak layan khususnya Om Berbantu Tuhan, satukanlah hati kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik, yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu melayani dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, berkatilah presiden kami, berkatilah wakil presiden kami, dan segala aparat atau pemerintahan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Semuanya boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, di masa-masa sekarang ini yang sedang kami mengalami COVID-19, oh Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tangan Tuhan akan menolong dan menompa bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Segala berkat kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi sebelum berakhir, Kamala mau ingatin lagi bahwa menjadi anak-anak Tuhan yang baik itu kita harus menepati janji. Mau janji ke mama, janji ke papa, ke siapapun. Jadi anak Tuhan yang baik ya, tepati janjinya, belajar dari sekarang. Nah, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita minta Kak Denis untuk bawa kita dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat penyertaan pada pagi hari minggu yang cerah ini ya Tuhan, yang telah membantu kami Tuhan, membiarkan Tuhan Roh Kudus kami bekerja dalam diri kami Tuhan untuk menghadiri mengikuti ibadah IPA secara online ya Bapak. Kami yang kita percaya Tuhan, walaupun ibadah kami tidak tatap muka secara langsung ya Bapak maupun lewat via online ya Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, kami menjalannya dengan serius, adik-adik menjalannya dengan serius ya Bapak, sehingga Tuhan berkat, Tuhan kelimpahan dan puji syukur Tuhan kami berikan dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Semoga firman
yang telah diberikan oleh kakak-kakak, oleh pelayan firman Tuhan yang memberikan firman bacaan Alkitab bisa berguna, bisa berguna bagi adik-adik di rumah ya Tuhan, dan diterapkan dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapak. Kau berkati juga adik-adik yang lainnya ya Bapak yang mungkin tidak sempat ikut dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tapi kami ingin percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri mereka sehingga mereka memiliki kerinduan untuk mengikuti ibadah IMPA di minggu depan dan seterusnya ya Bapak. Inilah Tuhan doa kami, jujur kata sempurna ini Tuhan, kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Amin.